hu ahad, hu ahad. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Fa nusallu wa nusallim ala nabi salam. Fa nusallu wa nusallim ala nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. As-salatu wassalam ala nabi salam. As-salatu wassalam ala nabi salam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ya syamsat tamami ya sayyidas salam. Ya syamsat tamami ya sayyidas salam. Kapadumu ina bisolati wassalam. Kapadumu ina bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Ilaman huwa
yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Allah antar rabbul haq la ilaha illallah antal haqqu ya haqqu la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya hayyu antal maqsud la ilaha illallah ayyidna ya hayyul qayyum la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahhar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahhab la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warjuk lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah membukakan kepada kita rezeki yang berlimpah, rezeki zahir maupun rezeki batin, rezeki berupa fadilah dan anugerah Allah kepada kita, kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seluruh keturunan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, memberkahi lingkungan kita, memberkahi selama kita hidup ini. Mudah-mudahan Allah selalu mempertemukan jiwa kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengisahkan bagaimana orang-orang yang sudah bisa mengepakkan dua sayapnya, tatawwafa syarqa wal gharba, untuk berkeliling dunia, atau dalam bahasa lain menuju Allah ada aja wajalla. Wa yakunu haja da'buka ila ayyatara imanaka wa yaqwa kidama iqanika. Kemudian bagaimana engkau, kata Syekh pada minggu kemarin,
menjadi orang yang bertakwa dengan penuh keyakinanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian hartimu fayarpa ardo baitika tatiru ila jawi ilmillahi ta'ala, sehingga engkau dapat mengepakkan dua sayapmu, jiwamu itu naik ke atas langit. Dalam bahasa lain adalah dalam ridho Allah Azza wa Jalla. Tatawafas syarqa wal gharba, kemudian engkau mulailah mengelilingi asyarqa wal gharba, timur dan barat. Al barru minhu wal bahru was sahlu wal jibalu tatawafas samawati wal ardina wa anta ma'ad dalilil khafirir rafiqi. Pada saat itu engkau juga dapat mengelilingi bahtera bumi ini, lautan, kemudian gunung-gunung, menaiki langit dan bumi, sedangkan engkau ma'ad dalilil khafiri, bersama pengawas, bersama penjaga, yaitu para malaikat, liqalqi, untuk melihat makhluk. Begini, kajian ini maksud saya adalah orang-orang yang sudah mengamalkan kemarin adalah pandai diamnya. Kemarin diam dia, diam. Orang diam itu kata saya seperti seekor burung yang sedang mabung ya, yang sedang menumbuhkan bulu-bulunya. Nanti Allah berikan kepadanya kemampuan untuk terbang karena tumbuhnya bulu-bulu. Kira-kira burung tuh kalau bulunya tidak ada bisalah terbang? Nggak bisa terbang lah. Nah, tidak bisa terbang. Nah, seperti itulah. Bila kita pandai dalam hidup ini, diam di hati kita, kita sempurnakan hati kita, hadir Allah Azza wa Jalla dalam hati kita. Nah, kayak apa guru? Hadirnya Allah Azza wa Jalla itu, hadirnya Allah Azza wa Jalla, kita puji-puji Allah itu di dalam hati kita. Melihat kita kanas kita berbuah, Masya Allah, Maha Agung Engkau ya Allah, menumbuhkan kanas ini. Kita lihat anak kita bisa berjalan, sudah Maha Agung Engkau ya Allah, membangun dan membinakan anakku selama ini. Melihat kita berjualan di rumah mungkin, Masya Allah, Engkau memberiku rezeki ya Allah. Melihat sepeda sebutingannya aja di rumah sebuahannya di rumah sepeda pula, Masya Allah, untung aku punya sepeda. Coba yang lain buat berjalan kaki aja, nang berjalan kaki di hatinya, Alhamdulillah ya Allah, bisa berjalan. Yang garing bang, yang sakit siapa tidak bisa berjalan, yang sakit, yang lumpuh kakinya, Alhamdulillah aku lumpuh, ketimbang aku mati, kawanku sudah matian, nah aku masih hidup, masih bisa mengingat Engkau ya Allah. Selalu di hatinya puji-pujian kepada Allah. Tak peduli bahasanya apakah bahasa Arab ataukah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Arabio, ya kah? Tidak ada masalah. Yang penting mengagungkan Allah sesuai dengan hati kita. Ya Allah, Maha gonol benar Engkau nih ya Allah. Maha gonol bahasa Banjar kayak apa? Tapi maksudnya sama, ya kah? Memiliki kebesaran dan keagungan. Di hatinya tidak ada lagi celah. Dia diam, dilihat orang dia diam. Wah, si Udin itu jar orangnya pendiam. Si Mama, si Amang Kacir itu jar orangnya pendiam. Tidak tahu orang di hatinya selalu memuji Allah, hadir Allah Azza wa Jalla. Orang seperti ini kata saya seperti orang mabung, seperti burung menumbuhkan bulu. Kalau sudah tumbuh bulunya, tatawafas syarqa wal gharba, Allah akan menerbangkan dia ke timur, ke barat, ke seluruh dunia ini, ke penjuru dunia ini. Oke, apa itu maksudnya? Nah, ulun berikan contoh orang terbang nih kayak Pak. Ini sudah terbang lah kita lah. Sudah terbang. Pian melihat sebiji durian. Tahu durian enggak? Saat Pian melihat durian itu, Pian tahu durian ini paling banyak di Indonesia. Di Kalimantan banyak.
Yalah, di Jawa ada, sudah terbang ke Jawa pian? Di mana lagi? Di Muang Thai ada. Yalah, di daerah tertentu tidak ada durian. Berarti pian terbang sudah kemana? Ke Muang Thai sudah. Mungkin ke Cina ada durian. Nanti pian bertemu lagi nyamuk, melihat nyamuk, subhanallah. Nyamuk nih kira di Amerika ada enggak? Ada enggak? Ada. Makanya di Amerika tuh ada obat nyamuk. Ya kalau lah. Nah, di mana yang tidak ada? Kayaknya semuanya dunia, otak kita jalan. Kayaknya seluruh dunia ini ada nyamuk. Diternakkan tidak dia, tapi dia tumbuh bersemi, mengiringi kehidupan manusia, mengiringi kehidupan makhluk yang lain selain manusia. Pian terbang kemana? Itu sedang memikirkan nyamuk aja, ya kah? Kemanapun engkau terbang, engkau tahu tujuanmu hanya satu. Iyalah yang bahasa agama kemarin suhudul kasrah ilal wahdah, memandang yang banyak, memandang bermacam ragam sampai ke Amerika, sampai ke kutub sana. Ilal wahdah, yang pian ingat adalah satu jua, ya kah? Yang engkau ingat adalah Allah yang ahad. Berarti pian terbang al-bahru, al-jibal, ke gunung pian terbang, ke lautan pian terbang, as-samawati wal ardin, seluruh langit pian terbangi, seluruh bumi pian terbangi. Semuanya ternyata hanya berkisar pada satu tujuan saja. Allah itu siapa? Ahad, dia itu. Iyalah, yang pian puji siapa akhirnya? Allah. Yang pian agungkan siapa namanya? Allah. Berarti saat itu pian sudah terbang ke langit Allah, sudah terbang di alam namanya, yang hakikat dalam bahasa hakikat namanya alamul ilahiyah, alam ketuhanan, alamul ilahiyah. Wa anta ma'ad dalilil qafir. Pada saat engkau terbang itu, ini kisah terbang aja nih lah. Tapi paham sudah terbang lah. Nah, paham dah lah. Ma'ad dalilil qafir, engkau akan disertakan, kata Syekh, malaikat yang mengontrolmu. Nah, hendak tahu malaikat mengontrol? Baca ramin diri, ya lah, melihat Tuhan aku nih lajar. Ya lah. Nah, melihat bini, mah dulu bungas bana bini kok. Wah ini bang, wah ini bungas ya bang. Coba kan wadakan kada bungas lah. Nah, ya kah? Ujar hati malaikat. Malaikat. Bersyukur juga kah kamu ini? Alhamdulillah, aku bersyukur. Itu khopir namanya. Atau kalau bahasa dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa isqal bil mukmin, daya nasihat, daya penasehat di dalam hati itu khopir. Itu adalah malaikat yang bersama kita, disediakan Allah aja wajalla. Nah, mendengar pian adalah. Nah, alhamdulillah. Pahina izin, maka ketika itu atlaqal lisanaka fil kalami, lepaslah ucapanmu keluarlah, terkeluar. Seperti kita juga dapat berbicara pada umumnya, kita dapat berbicara juga, tapi karena habis mabung itu, ketika terkeluar di mulut selalu menggambarkan puji-pujian kepada Allah aja wajalla. Selalu terkeluar di mulutnya sesuatu yang mengingatkan untuk agar ingat kepada Allah aja wajalla. Makanya jar kalam Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam dulu kemarin, la tasab, jangan kamu bergaul atau belajar sama aja, jangan belajar ilmu juga kecuali kepada sesuatu yang bisa mengingatkanmu kepada Allah, kecuali yang bisa mengingatkanmu atau mengantarkanmu kepada Allah aja wajalla. Nggak belajar berkhidmat berpuluh-puluh tahun, makin lupa dengan Allah, ya lah. Nah, bahaya. Ya lah. Ada berkhidmat bebacaan di masjid dilanggar, baca maulid berkhidmat juga, ya. Tapi makin jauh lupa dengan Allah dan Rasulnya, kenapa nih? Ya kah? Berarti ada yang lalai, ada yang salah pelajarannya nih, ya lah. Ada yang tidak masuk nih, aturannya makin dekat kepada Allah
Di masjid subhanallah, subhanallah, subhanallah dibaca. Ya kalau keluar masjid sandal orang hilang. Ya, kita ini kan berubah. Kita ini kan berubah banyak hidup. Celah, maaflah. Palu ini habis kawin, mbah kawin, habis kawin. Bawa bini berjalanan nih ke mana nih, ke daerah hulu sungai, ke daerah negara aja gini lah, negara lah. Rupanya di pinggir sungai itu gue, Palu ilon bininya nih. Ada iwak. Nih jar Palu iwak siapa ini? Iwak nih diunjun kah atau beluncat sorangan kah ke tabing? Ambil aja. Besar gue iwaknya, mau kayak ikan anu tuh nah. Lain haruan halus kan, mau kayak ikan tapah tuh nah. Wah ini Palu ini lumayan nih. Lah batu jar nang bini ini bagus juga kadang-kadang mengatakan suami lah. Nah jadi jangan dianggap remeh istri itu. Anu bang aja bang Palu ya jar nang bini anu kita ini kan tadi itu kita tidak tahu tuh ikan nih tadi tuh iwak nih tadi punya siapa, kalau punya orang atau punya siapakah kita tidak tahu, halalkah haramkah kita makannya nih, kita ambil nih. Oh jar Palu bujur juga, kita singgah dulu ke kampung, kita cari tuh tuan guru kah kalau ada di kampung ya, singgah di kampung tuh di Park Negara tuh, bertanya Palu ada tuan guru dari sini, ada aja orang tuh dari situ juga. Nang ditanyai kekanakan pulang, kekanakannya asal tunjuk aja juga. Tuan guru kah lain kan, nang didatang ini bisa jual lain lah. Kisah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa jar keluar orang udah lakian. Tuh hajopang sidinnya. Napa aja sidin? Ulun nih guru hendak bertanya nah. Ikan ulun nih halal kah haram kah? Kenapa aja sidin nyata halal aja sidin? Nanti dulu guru ulun kami ini dapat ditabing. Tidak tahu ikan ini karena meloncat kah ke tabing atau karena apa? Karena punya orang kata tinggal, maka besar ikannya nah. Iya aja tuan guru. Nah ini bisa juga tuan guru bisa lain lah. Jadi jar tuan guru haram tuh jar tuan guru, nggak boleh dimakan tuh ikan tuh jar. Bah iya am Palu haram. Kenapa jadi bingung jar guru tadi tuh jadi habis dikatakan haram. Anu guru seandainya halal itu kita bagi dua pang ikan nih guru aja. Coba lo. Hadangi dulu aja gurunya. Aku melihat akan kitab lo ke dalam aja sih dia. Masuk aja ke dalam ruangan nih. Habis itu keluar Sidin, sekalinya membawa parang. Sudah aku baca pang kitab itu aja Sidin. Pinanya halal aja kita bagi dua aja langsung Sidin. Langsung ditulis Sidin dua. Ya kah? Nah, apa kisah nih tadi tuh? Jadi kisah yang kayak itu tadi tuh artinya kasus pada yang keadaan itu. Sebenarnya sudah ada wais tadi tuh. Dari penegurnya melewati mana? Tadi di hati kelak. Nah, kalau ini melewati istri Palu, Bang bertanya Bang ya. Cuma karena ilmunya tidak sampai masih, akhirnya bertanya kepada nang salah lah. Kalau dapat iwak di pinggir jalan jangan langsung hantup lah. Dililih hati itu bakawat kah kada kah iwak. Kalau bakawat berarti yang gitu orang tuh ukur. Ya kah? Nah, mun gelinyar-gelinyar ikannya langsung aja tuh berarti benar aja toh yalah. Ini bakawat di untungna. Punya orang jatuh. Maulah iwak naik ke tabing lah. Nah, nang mau naik iwak ke tabing tuh buaya namanya. Nah, itu kisah lah. Maka orang-orang yang sudah dinaikkan Allah ke hadrat Allah, ketika dia berbicara mulutnya menjadi baik. Pian pernah lah mendengar orang sekali berbicara sakit hati, pian mendengar padas dia sidin tuh jar muntungnya jar. Iyalah. Sakit hati orang, nah itu berarti tidak baik tuh, jangan dituruti. Tapi adalah pian pulang mendengar orang nang bila pian mendengar suara sidin, bukan berarti sidin harus bersair kadalah, bukan berarti sidin pandai mengaji Al-Quran, tidak, cuma nyaman didengar, ndak ada yang menyakitkan hati. Masa kita merasa himung, tenang, nyaman,
dengan sidin. Ibu pang adalah bisi suami lah. Nang bila suami itu berbicara nyaman di hati, senang hati. Bilang hari-hari anak mendengar ocehan laki aja. Nah berarti laki pian itu hebat batinnya. Ya lah, hebat batinnya di sisi Allah tuh. Tapi bila pian dengarakan, menyakitkan hati aja. Berarti kurang bagus batinnya. Nah, itu berarti orang yang sudah baik suaranya, kata-katanya menyenangkan hati kita, menenangkan hati kita. Berarti orang itu sudah mabung seperti burung, orang itu sudah terbang ke langit, orang itu sudah mendapat kekuatan dari Allah aja wa jalla. Nah itu sebenarnya itu yang disebut dengan laduni itu. Jadi orang itu dapat laduni. Kalau kita ingin dapat laduni itu seperti burung mabung tadi itu. Nah seperti itu. Waqla libasal kumul. Ketika itu lepaslah kumul kamu. Kumul itu tadi itu berendam, kemudian bangun, bangkit, tapi bangkit itu sudah bagus keadaan kamu. Maka seolah-olah engkau melepas pakaian kumulmu, pakaian yang tadi itu terendam, maka Allah membuka dirimu. Wa atrakal harba minal qalqi. Engkau akan meninggalkan pelarianmu terhadap dunia minal khalqi daripada makhluk, wa akhraja min sirbika ilaihim. Engkau meninggalkan keadaan-keadaan yang biasa manusia. Banyak sekarang kau datangi manusia itu tanpa ada ketakutanan kepada mereka, mereka mempengaruhimu, tapi justru kamu yang dapat mempengaruhi mereka. Nah, itu kekuatan diberikan Tuhan nih. Ini kekuatan namanya. Tapi bila hidup kita ini masih banyak dipengaruhi orang aja, amalannya Pak, diam. Tapi bila kita kawan mempengaruhi orang, maksudnya mempengaruhi nang baik-baik pang lah. Nah, bukan pengaruhi. Bila kita kawan mempengaruhi orang yang baik-baik, berarti teruskan. Itu berarti kita sudah dimabungkan Allah. Fa innaka dawaun alaihim. Maka saat itu engkau menjadi dokter, menjadi obat bagi manusia. Gairu mustadarin pinafsika, tanpa ada kekhawatiran lagi dirimu itu dipengaruhi oleh manusia. La tubala biqatlihim, tanpa peduli lagi kamu dimusuhi mereka manusia. Wa kasratihim wa ikbalihim, diterima manusia atau tidak. Wa idbarihim, dilecehkan manusia. Wa kidamihim, direndahkan oleh manusia. Wajamihim, dihinakan oleh manusia. Tidak ada peduli lagi, tidak ada sakit hati lagi kamu, malah kamu memperbaiki mereka. Nah keadaan ini, orang ini berarti sudah terbang ke langit. Adalah kayak itu manusia. Mun ada nang kayak itu dikawani. Kalau ada nang kayak itu dikawani buah bebinian bisa ada kayak itu di kampung yang ulun kisahkan dulu tuh. Ya kelak tenang, orang pendiam, mana sekali berbicara bagus, lembut hatinya. Kita ini ada juga pendiam orangnya, sekali berbicara menyakitkan hati. Pas membari kita rokok bantas aja. Oh, nyaman lah kayak itu. Bantas aja. Napa aja si Udin nih datang ke sini aja. Atau nah palui aja. Habis semnejar dapur nih dihantamnya aja. Nah kasihan si Paloi datang belum lagi menyikat Paloi sudah dipadahkan orang ya kalau lah. Nah kata-kata kasar seperti itu. Nah mana pian pilih anak amalannya? Mau amalan kalau masih kita berbicara menyakitkan hati orang lain, berarti amalannya Pak diam, perbanyak puji Allah. Tapi bila sudah kita bisa berbicara kepada orang, menyenangkan hati orang lain, menenangkan bagi orang lain, menjadi obat bagi orang lain, silahkan berbicara. Maka itulah pilihan. Makanya ajar Nabi, diam itu khairul lakum. Diam itu lebih baik bagi kamu. Tapi jikalau berbicara itu bisa kamu, jadilah pembicaraan itu yang terbaik, bermanfaat bagi manusia. Ya Pak. Nah, itu jangan nang dipakai hadis nang ini. Walau kana muran jar. Nah, itu jangan dipakai itu. Berkatalah jar, berbicara jar.
kebenaran itu walaupun pahit jan. Wow, kayak dunia ini perang aja terus. Lah, itu kalau terpaksa silahkan. Tapi kalau di kehidupan seperti yang ada ini tidak perlu seperti itu. Yang penting bagaimana supaya orang menjadi lebih baik, itu yang utama. Ya, sudah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti dan disimpulkan, ditadaburkan di dalam hati, itulah yang penting. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaman huwa huyahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Allah antar rabbul haq la ilaha illallah antal haqqu ya haqqu la ilaha illallah ilaman huwa huyahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya hayyu antal maqsudu la ilaha illallah ayyidna ya hayyul qayyum la ilaha illallah ilaman huwa huyahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahhar la ilaha illallah hablana